Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dan di sini saya Dendi Ardiansyah. Saya Ilham Ramadan Muntifani. Saya Dimas Aditya. Saya Suparjo Zidan. Hak atas kekayaan intelektual atau disebut HAKI ini merupakan pandanan dari bahasa Inggris intellectual property right. Kata intelektual terjamin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia. The Creation of the Human Mind, WIPO 1988. 3. Hak kekayaan intelektual atau disebut HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat lebih rinci, HAKI merupakan bagian dari benda Saidin 1995, yaitu benda tidak berwujud, benda imaterial. Hak atas kekayaan intelektual disebut HAKI termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu terstruktur. Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan intellectual property, merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya, yang termasuk dalam HAKI. Yang pertama, hak cipta copyright. Yang kedua, merek dagang trademarks. Yang ketiga, paten. Yang keempat, desain produk industri, disebut industrial design. Yang kelima, indikasi geografi, geographical indication. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu, layout atau layout design, typography of integrated circuit. Yang ketujuh, perlindungan informasi yang dirahasiakan, protection of undisclosed information. Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta seperti buku, pemrograman komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang dua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keempat, arsitektur. Yang keenam, peta. Fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga, perampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Seni batik, buku, CD-ROM, dan tape atau kaset adalah bentuk fisik yang mempunyai paten dan hak cipta. Yang pertama, hak cipta perangkat lunak. Hak cipta merupakan hal eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak dan komputer tidak dapat dipisahkan, karena komputer akan bekerja apabila ada perangkat lunak yang ditulis oleh seorang pemrograman disebut programmer. Menciptakan perangkat lunak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali aturan atau kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang analisa sistem
sistem analis, dan pemrograman. Oleh karena itulah, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil kerja seorang analis sistem dan pemrograman dapat dilindungi. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang yang melindungi hak cipta seorang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang terdiri atas 15 bab dan 78 pasal. Pasal 2. Yang pertama, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau memegang hak cipta untuk mengumumkan atau berbanyak ciptaan. Ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49. Yang pertama, pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan. Produsen rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuan memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi. Pasal 72. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat dipidana dengan pidana penjara masing-masing tingkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Barang siapa dengan sengaja menyatakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual pada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait bagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan oleh Suparjo Jidan. Baik, aturan pengutipan dan penyalinan yang tidak melanggar undang-undang. Yang pertama, pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10%. Dari kesatuan yang bulat, tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan. Yang kedua, pembuatan salinan cadangan suatu program komputer atau komputer program oleh pemilik program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Lanjut. 3. Penghargaan terhadap kreativitas orang lain. Penghargaan terhadap kreativitas orang lain dapat dilakukan dengan yang pertama, menggunakan software yang asli atau dengan membeli nomor lisensi. Yang kedua, tidak melakukan duplikasi, membajak, ataupun menyalin tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Yang ketiga, tidak menggunakan untuk tindakan kriminal atau kejahatan. Yang keempat, tidak memodifikasi atau mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya tanpa seizin perusahaan atau pemilik. Next. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima, sehingga informasi lebih cepat, lebih luas, lebih lama penyimpanannya. Perlunya teknologi informasi. Yang pertama, untuk meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen.
Yang kedua, mempunyai pengaruh besar ekonomi internasional, globalisasi. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap, respon time yang lebih cepat. Yang keempat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Tujuan teknologi informasi. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, untuk membuka kreativitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Hubungan haki dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat manusia mudah untuk mengekspresikan karyanya, kreativitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari haki. IPL termasuk kategori hak cipta copyright. Berdasarkan ketentuan penggunaannya, perangkat lunak dapat dibagi menjadi 8 kategori berikut. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersial atau memperoleh keuntungan. Sebagai besar, perangkat lunak komersial merupakan perangkat lunak berpemilik. Apabila Anda menggunakan perangkat jenis tersebut, Anda harus membayar lisensinya. Di Indonesia, penggunaannya perangkat lunak komersial sangat banyak. Meskipun begitu, kebanyakan pengguna menggunakan perangkat lunak yang tidak asli. Jumlah pengguna perangkat lunak palsu atau bajakan di Indonesia lebih dari 60%. Pada umumnya, pembajakan tersebut dilakukan akibat tingginya harga perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak kategori closed software yaitu 1. Operating system, contoh Microsoft Windows. Yang kedua, bahasa pemrograman, contohnya Visual Basic, ASP, dan Pascal. Yang ketiga, web browser, contohnya Internet Explorer dari Microsoft. Yang keempat, aplikasi grafis, contohnya CorelDRAW dan Photoshop. Yang kelima, aplikasi perkantoran, contohnya Microsoft Office. Yang keenam, antivirus, contohnya McAfee dan Norton Antivirus. Yang terakhir, permainan atau game, contohnya FIFA 2006, Spider-Man, dan Winning Eleven. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dimas. Perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak kategori berpemilik adalah perangkat lunak yang tidak bebas atau semi bebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapatkan izin pemiliknya. Selanjutnya, perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu misalkan untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum tentu diizinkan. Public domain. Perangkat lunak public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktu hak ciptanya atau kadaluarsa. Freeware. Batasan perangkat lunak freeware sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas, tetapi tanpa pemodifikasian. Selain itu, kode program perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia. Shareware.
Perangkat lunak kategori server dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi, apabila digunakan secara terus-menerus, pengguna harus mendapatkan lisensi atau membayar. Pada praktiknya, ada pengguna tidak membayar lisensi dan tidak peduli terhadap lisensi yang ada pada ketentuan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, General Public License atau disebut GPL. GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copyleft atau kebalikan copyright. GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. Open source. Perangkat lunak kategori open source adalah atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya source code dapat diketahui oleh orang lain. Sebenarnya open source merupakan nama dagang untuk free software. Tujuan free software adalah untuk memberi masyarakat perangkat lunak gratis. Open source dan free software merupakan istilah yang sama. Istilah tersebut muncul pada tahun 1998. Berikut beberapa perangkat lunak yang masuk kategori open source atau free software. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Contohnya Linux atau GNU atau Linux, FreeBSD, dan GNU BSD. Yang kedua, bahasa pemrograman. Contohnya GNU C atau C++, Perl, Python, dan TCL. Yang ketiga, sistem Windows. Contohnya X-Window dan X-Free86. Yang keempat, web browser. Contohnya Mozilla Firefox, Opera, dan Netscape. Yang kelima, desktop. Contohnya GNOME, KDE, GNU Step XV, dan IGOS. Yang keenam, aplikasi. Contohnya AbiWord dan GNU Image Manipulation. Yang ketujuh, aplikasi perkantoran. Contohnya OpenOffice dan KOffice. Yang kedelapan, server. Contohnya Samba, Apache, PHP, Zope. Yang kesembilan, database seperti MySQL dan PostgreSQL. Berikut contoh kasus pelanggaran haki dalam teknologi informasi. Yang pertama, memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran paling populer di banyak negara, tentu saja termasuk Indonesia. Maki dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta oleh Pabrian Yunus Artidino, vokalis grup Rasio. Yang ketiga, aparat dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCAD bajakan. Yang keempat, membuat kopi sebagai backup data. Pada beberapa negara seperti Jerman, Spanyol, Brazil, dan Filipina, tindakan ini menjadi hak utama bagi pembeli software. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham. Sanksi hukum pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi. Yang pertama, terdapat pada pasal 27 Undang-Undang IT tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Yang kedua, pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan
dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau yang disebut cyberstalking. Ancaman pidana 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Yang keempat, pasal 30 Undang-Undang ITE tahun 2008 ayat 3. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menyebol sistem pengamanan atau cracking, hacking, illegal access. Ancaman pidana pasal 46 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau paling banyak didenda 800 juta rupiah. Yang kelima, pasal 33 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Yang keenam, pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Yang ketujuh, pasal 35 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik, atau yang bisa disebut phishing atau penipuan situs. Kesimpulan, sesuai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa haki sangat berhubungan erat dengan teknologi informasi, terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui, bahwa haki memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya. Selain itu, untuk mendaftarkan haki, hak kekayaan intelektual, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa memiliki sertifikatnya. Dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada haki, bagi setiap pemilik sertifikat haki mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Den, kerekam nggak Den?